Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga terkabarkan sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini kita masih dalam masa pandemi. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dimudahkan nantinya pada saat belajar. Oke? Nah, selesai berdoa, kita akan masuk kepada materi pembelajaran ya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran 2. Apakah anak-anak ibu siap untuk belajar? Nah, jika anak-anak ibu sudah siap untuk belajar, sebelumnya ibu akan menjabarkan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, dengan mengamati gambar dan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi sikap kebersamaan bersama teman dengan benar. Yang kedua, dengan penjelasan dari guru dan mengamati teman yang membaca dongeng di depan kelas, siswa dapat mengidentifikasi sikap karakteristik teman dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah mengidentifikasi karakteristik teman, siswa dapat mengelompokkan jenis karakteristik temannya dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, membaca, dan mendengarkan pembacaan dongeng, siswa dapat mengidentifikasi isi dongeng dengan tepat. Lalu yang kelima, setelah mengidentifikasi isi dongeng, siswa dapat mempraktekkan pembacaan isi dongeng dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh dan tanya jawab dengan guru mengenai prosedur gerak berjalan di air, siswa dapat mengidentifikasi prosedur penggunaan gerakan berjalan di air dengan benar. Yang terakhir, setelah mengidentifikasi prosedur penggunaan gerak berjalan di air, siswa dapat mempraktekkan penggunaan gerakan berjalan di air dengan benar. Nah, anak-anak ibu semua, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, karena tujuan pembelajaran tadi sudah kita sampaikan, sekarang kita masuk kepada pembelajaran ya. Anak-anak ibu, silakan sekarang lihat di bukunya tentang Ali yang sedang bermain bersama teman-temannya. Nah, pada teks sudah bisa kita lihat bahwa di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang tersebut. Nah, hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, apa yang anak-anak ibu lihat dari gambar tersebut? Benar sekali, yang bisa kita lihat adalah Ali yang sedang melakukan permainan bermain menjaring ikan bersama teman-temannya. Nah, selain itu, di dalam permainan ini juga terdapat sebuah gerakan, yaitu namanya gerakan berjalan di air. Apakah anak-anak ibu bisa melakukan gerakan berjalan di air? Jika bisa, mari kita cobakan bersama-sama ya. Baiklah anak-anak ibu, setelah permainan menjaring ikan, Ali dan teman-temannya beristirahat dan duduk di pinggiran kolam. Setelah itu, Ali bercerita tentang sebuah dongeng, yaitu mengenai ular dan tikus. Nah, anak-anak ibu semuanya, di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir, di mana sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Tentu saja hal ini membuat sang ular sangat marah. Lalu, sang ular tersebut kembali ke sarangnya dan tikus tetap memakan makanannya.
kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Bisa anak-anak ibu lihat ya pada teks berikut. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan dongeng tersebut di depan kelas? Nah, bagus sekali Beni, Bayu. Yang lain, satu orang lagi, ada yang mau? Ya, Siti, silahkan. Nah, sekarang anak-anak ibu akan membagi perannya ya. Beni berperan sebagai ular, Bayu sebagai tikus, dan Siti sebagai pencerita. Nah, sebelum teman-temannya tampil, anak-anak ibu yang lain silahkan tulis di buku latihannya seperti yang ibu contohkan berikut ini ya. Silahkan anak-anak ibu tulis sesuai dengan karakteristik yang anak-anak lihat pada teman-temannya. Misalkan Beni yang memakai kacamata atau Siti yang memakai jilbab. Bagus sekali ya penampilan dari teman-temannya. Ayo kita berikan aplaus. Nah, anak-anak ibu yang lain apakah sudah selesai mengisi tabelnya? Oke, sekarang anak-anak ibu silahkan berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang kebersamaan apa saja sih yang udah dilakukan oleh ular dan tikus pada dongeng tersebut. Oke? Oke, nanti hasil diskusinya silahkan anak-anak ibu tuliskan ya di buku latihannya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita bisa lihat pada tabel tersebut kan ada berbagai macam karakteristik dari teman-teman kita. Beni memakai kacamata, Bayu yang berpenampilan rapi, dan juga Siti yang memakai jilbab. Nah, dari penampilan tersebut, apakah anak-anak ibu melihat persamaan? Tidak, bukan? Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau kita hidup di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang memakai jilbab, ada yang tidak. Ada yang memakai kacamata, ada juga yang tidak. Ada yang berambut lurus dan ada yang berambut keriting. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya kuning langsat atau kecoklatan. Nah, dari berbagai perbedaan tersebut, sebaiknya tetap kita tidak membeda-bedakan orang ya anak-anak ibu semuanya. Karena kita perlu melaksanakan kebersamaan seperti pada cerita dongeng tersebut. Ular dan tikus saja bisa bersama, apalagi kita yang manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai penghalang kita untuk menuai kebersamaan. Dalam hal apapun, kita perlu melaksanakan bersama-sama. Betul bukan? Anak-anak ibu piketnya coba. Apakah piketnya dibedakan menjadi laki-laki saja, perempuan saja? Tidak kan? Pada saat piket kan laki-laki dan perempuan digabungkan, sehingga pekerjaan kita terasa lebih mudah. Nah, anak-anak ibu, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak ibu tuliskan perbedaan apa saja yang anak-anak ibu temui di dalam kehidupan anak-anak ibu semua, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakatnya. Lalu nanti tuliskan bagaimana sikap anak ibu semua terhadap perbedaan tersebut. Jangan lupa dikumpulkan besok ya tugasnya. Nah, menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan Pancasila. Kepada ketua kelas kita, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang ya.